إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua berkumpul di sini demi menjalankan suatu kewajiban yang Allah bebani kepada setiap lelaki muslim. Salat Jumat, yang mana mungkin banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak peduli dengan sholatnya, tidak peduli dengan agamanya. Ini semua adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya apa yang dirasa berat oleh umatnya. Apa yang kalian rasa berat, Rasul ini pun merasa berat. Harisun alaikum. Beliau selalu bersemangat untuk memberi petunjuk, semangat memberi faedah, memberi kebaikan kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh beliau cinta kepada kaum mukminin, raufur rahim, ya, murah hati dan sangat menyayangi kaum mukminin. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa rasul yang disebutkan oleh Allah di ayat ini? Ana rasa kita semua tahu bahwasanya beliau adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada umat manusia. Khatimul anbiya'i wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Dan beliau adalah sebaik-baik manusia, seindah-indah manusia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, kum fa'anzir, berdiri dan sampaikan. Berdiri wahai Muhammad, sampaikan, ingatkan kaummu itu.
Rasulullah tidak pernah istirahat para jamaah sekalian, mendakwahkan umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dari awal di Makkah, kum fa'anzir, bangun wahai Muhammad, ingatkan mereka, tidak pernah beristirahat Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Sudah jelas di jalan beliau menerima rintangan-rintangan. Ya, sebagaimana sabda beliau, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Seberat-beratnya cobaan bagi manusia itu dialami oleh para nabi. Beliau dicemooh, beliau dibilang gila, beliau dibilang tukang sihir, beliau dibilang pembohong. Padahal sebelumnya semua sepakat dikatakan beliau adalah al-amin, orang yang amanat. Tapi saat menyampaikan kebenaran, beliau dibilang apa? Kadzab, pembohong. Anak-anak atau putri-putrinya dicerai oleh suaminya karena apa? Karena bapaknya menyampaikan kebenaran. Diusir oleh kaumnya, dicekik saat sholat. Sedang sholat menghadap ke Ka'bah, dicekik jamaah. Saat sujud, di kepalanya diberi ari-ari unta, sampai mengalir kotoran unta di wajah manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Ya. Hanya karena menyampaikan la ilaha illallah. Menyampaikan la ilaha illallah. Mengajak orang agar menjadi hamba Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita, agar umatnya semua ini jaya, bahagia hidup di atas muka bumi ini dan kelak di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena itu para jamaah sekalian. Ada sebuah riwayat diceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 63, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, faman asani fa innaka ghafurur rahim. Saat Rasulullah membaca ini surat Ibrahim, ya Allah, sungguh patung-patung ini, kata Ibrahim, menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, maka mereka dari golonganku. Faman asani, namun barang siapa yang enggan untuk mengikutiku, bermaksiat kepadaku, melanggar Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, ya Allah, engkau Maha Pengampun ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Dan lalu Rasulullah membaca ayat yang lain, ya, perkataan Nabi Isa alaihi salam dalam surat Al-Maidah ayat 118, ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah, kata Nabi Isa, jika engkau mau mengazab mereka, sungguh mereka itu adalah hambamu ya Allah. Ya, saat membaca ini para jamaah sekalian, Rasulullah menangis. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah, gimana umatku ya Allah. Rasulullah menangis para jamaah sekalian, angkat tangan berdoa kepada Allah, jangan sampai umatnya diazab. Ummati, ummati, gimana umatku? Jangan sampai diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, ya Jibril, datangin Muhammad. Tanya kepada dia apa yang buat dia nangis. Wa huwa a'lam. Ya. Kata Allah, ya aku lebih tahu, tapi tanya kepada Muhammad, kenapa engkau menangis? Turun Jibril para jamaah, ya, menyampaikan apa yang sama Allah diperintahkan, ditanya kenapa? Ya, Rasulullah bersedih. Takut umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umatnya diazab sama Allah di dunia dan di akhirat. Angkat tangan, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menangis? Takut dirinya yang diazab sama Allah, takut keluarganya ada, bukan, takut kita semua ini para jamaah sekalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh ya, sayang, ya, cinta luar biasa kepada umatnya yang mukmin. Diceritakan di kisah yang lain, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya cinta kepada umatnya, meskipun mungkin Rasulullah belum pernah berjumpa dengan kita jamaah. Diriwayatkan dalam hadis yang hasan, ya, suatu hari kata Aisyah radhiyallahu anha, saat aku sedang
ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ya lagi asyik ngobrol, lihat Rasulullah SAW lagi tidak tegang, lagi santai. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doain ana kebaikan. Doain, minta kepada Allah buat ana kebaikan. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkat tangannya, berdoa langsung. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Ya Allah, tolong diampuni dosanya Aisyah. Kata Aisyah, dari saking aku berbahagia mendengar doanya Rasulullah ini, ya, sampai aku terjatuh, ya, sampai jungkel istilahnya. Dari saking bahagianya didoakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, awayasurruki du'ai, wahai Aisyah, kesenanganmu ini apakah karena doaku barusan? Kata Aisyah, ya jelas ya Rasulullah. Gimana tidak senang didoain sama Nabi? Didoain sama seorang Rasul? Pasti senang. Apa jawaban Rasulullah jamaah? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah itu doa untuk umatku yang aku panjatkan kepada Allah di setiap salatku, kata Rasulullah SAW. Kita tidak pernah jumpa sama Rasulullah, tapi Rasulullah sudah minta kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya, agar kita semua ini senang besok di akhirat, agar kita semua ini tidak mendapati yang namanya azab, kesulitan kelak di akhirat. Rasulullah doakan itu tanpa kita minta, para jamaah sekalian. Ditambah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi punya doa yang mustajab, yang dia ajukan doa itu di dunia. Dan seluruh nabi menggunakan doa itu di dunia ini. Allah kasih, kamu mau minta apa saya kasih. Sebut, saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana tidak begitu, kata Rasulullah SAW. Wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sembunyikan doaku di dunia ini, aku tahan, aku tidak mau doain. Aku tidak mau pakai ini doa di dunia ini untuk apa? Untuk kelak memberi syafaat untuk umatku besok di hari kiamat. Kurang apa jamaah Rasulullah SAW? Ya. Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kelak untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Kurang apa jamaah? Belum lagi kelak Rasulullah SAW saat kita semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Berdiri semua di padang mahsyar, hufatan, uratan, ghurla. Berdiri tanpa menggunakan sehelai pakaian, tanpa pakai sandal dan belum disunat semuanya. Sedangkan matahari ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala jaraknya 1,5 mil atau 1 mil, 1,5 kilo kira-kira. Ya. Di saat genting ini, di saat kita semua sibuk memikirkan dosa-dosa kita, skandal-skandal, tipuan-tipuan yang kita bikin di atas muka bumi ini, kelak akan terbongkar semua, dan kita tahu itu. Dan Allah biarkan, tidak langsung dihisab. Tunggu, tidak seenak itu jamaah, main-main langsung dihisab. Tidak, tunggu, ingetin dulu dosa-dosanya. Kapan dihisab? Nanti. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat sama dosa-dosa kita. Siapa yang maju para jamaah sekalian pertama kali? Mengatakan ana faradukum 'alal haud. Aku akan maju duluan. Aku akan pergi duluan ke haud, ke telaga. Di saat para panglima, di saat para raja, di saat para orang-orang besar tidak datang ke satu tempat, melainkan tempatnya sudah disteril dulu, diamankan dulu sama anak buahnya. Tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Aku yang maju duluan, aku yang akan siapkan itu cangkir-cangkirnya untuk umatku minum di telaga ini. Dijamu oleh Rasulullah SAW, disiapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup cinta Rasulullah SAW kepada umatnya ini di dunia jamaah. Terus nanti sampai ke akhirat.
tidak putus. Bil mu'minina raufur rahim. Cinta, ya, kasih sayang luar biasa kepada orang-orang mukmin. Saat semua sudah siap, Rasulullah mengatakan, "Ana 'alal haudi antadhiru man yaridu 'alayya minkum." Aku di sini, aku di telagaku. Aku menunggu siapa dari kalian yang mau datang di sini. Ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat semua kehausan, ya, saat semua tegang, ya, Rasulullah maju dulu. Rasulullah siapkan semua untuk menyambut kita semua umatnya, agar bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Yang barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Ya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan kepada kita 2 pusaka. Agar kita semua tidak tersesat hidup di atas muka bumi ini. Agar kita semua bahagia hidup di atas muka bumi ini. Agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua senang di dunia dan kelak berjumpa dengan Allah, senang di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayn." Aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, 2 perkara. Lam tadhillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada yang 2 ini. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperkuat perkataan ini dijelaskan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya keselamatan harus di atas Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang ingin keselamatan, kata Imam Malik, maka baginya Al-Quran dan Sunnah. Ditambah lagi oleh beliau, Sunnah ini bagaikan safinatu Nuh, bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Kita semua tahu kisahnya Nabi Nuh. Orang yang tidak ikut naik di atas bahtera, mati, tidak akan tersisa. Sunnah itu adalah safinatu Nuh, kata Imam Malik. Man raqibaha najah. Yang ikut, yang naik, dia akan selamat. Wa man takhallafa ghariqa. Barang siapa yang tidak mau naik, dia akan tenggelam. Siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dia akan selamat. Namun barang siapa yang main-main sama sunnah Rasulullah, ngece sunnah Rasulullah SAW, melihat dengan satu mata sunnah Nabi Muhammad SAW, oh ini cuma sunnah. Hati-hati jamaah. Ya, Rasulullah sudah berjihad, ya, gigi gerahamnya hancur, pipinya sobek, ya, dilempari batu di Taif oleh orang-orang Taif, mendakwahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah berusaha mati-matian, harta, benda dan nyawa beliau taruhkan. Lalu sekarang kita umatnya seperti ini. Oh ya, kan cuma sunnah. Masuk akal enggak sih? Kan cuma sunnah. Masa begini masuk neraka? Hadisnya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih mendahulukan akal. Kenapa? Tidak sesuai sama apa yang ada dirinya, tidak sesuai sama hawa nafsu. Akhirnya keluarlah kata-kata seperti itu. Perlu diketahui para jamaah sekalian, sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mampir ke Baqi, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Lalu di jalan pulang, berjumpa dengan beberapa sahabat. Beliau menangis, Rasulullah SAW. Ashtaqna ila ikhwanina, kata Rasulullah SAW. Sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku, saudara-saudara kita. Kata sahabat yang lain, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang
yang beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah melihatku. Rasulullah itu pengen ketemu sama kita jamaah. Ditangisi sama Rasulullah SAW. Saat Rasulullah meregang nyawa, sakaratul maut, apa yang keluar dari mulutnya? Ummati, umatku gimana ya Allah? Umatku. Tidak ada putusnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi ini kita jamaah. Pantaskah kita ditangisi oleh Rasulullah SAW? Sedangkan ada azan sholat di masjid dia tidak datang. Pantaskah kita ditangisi oleh Rasulullah SAW? Ya saat dipaparkan kepada dia ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW, ditolak sama dia. Kenapa? Tak masuk akal. Apa ini? Potret kejadian atau keadaan kita sekarang yang sama Rasulullah ditangisi. Pantaskah kita ditangisi oleh Rasulullah SAW? Apa jangan-jangan kita ini kelak ditendang dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kelak ada orang-orang yang diusir sama para malaikat. Saat hendak datang, diusir sama para malaikat. Kata Rasulullah, ummati. Kenapa? Itu umatku, kenapa kok diusir? Kata malaikat apa? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka buat setelah sepeninggalanmu. Jangan-jangan mungkinkah kita jadi orang-orang yang diusir? Na'udzubillah. Maka para jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pengingat buat kita semua bahwasanya tidak ada jalan keselamatan melainkan kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu setiap atau menjadi moto kita di kehidupan kita setiap harinya agar kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mustaqim, yang lurus jalannya, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan Allah beri kepada kita semua dapat berjumpa kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويخشى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.